Halo, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar mengenai teks biografi, khususnya di bidang struktur dan kaidah kebahasaannya. Ada 3 bagian struktur dari teks biografi. Yang pertama adalah orientasi, yang kedua adalah kejadian penting, dan yang ketiga adalah reorientasi. Mari kita mulai dengan orientasi terlebih dahulu. Orientasi menyajikan informasi mengenai latar belakang kisah dari tokoh yang diceritakan. Bisa dari pengenalan nama tokoh, tempat dan tanggal lahir tokoh, nama orang tua tokoh, pekerjaan tokoh, serta gambaran awal mengapa tokoh itu terkenal dan wajib diteladani. Struktur teks biografi yang kedua adalah kejadian penting. Kejadian penting menyajikan rangkaian peristiwa yang dialami tokoh dan tersusun secara kronologis. Peristiwa penting ini dapat meliputi pendidikan yang dienyam oleh sang tokoh, kesulitan yang dialami tokoh saat ia mengejar cita-citanya, prestasi dari tokoh. Pada bagian ini, penulis juga dapat memberikan komentar mengenai keteladanan yang dimiliki oleh tokoh. Struktur yang ketiga adalah reorientasi. Di sini penulis menyajikan komentar evaluatif atau pernyataan simpulan dari rangkaian peristiwa yang telah dialami oleh tokoh dan penegasan kembali bahwa tokoh tersebut layak untuk diteladani. Bagian reorientasi ini boleh ditambahkan atau juga tidak dalam teks biografi sehingga tidak wajib untuk memberikan reorientasi ya. Sekarang mari kita berlanjut ke kaidah kebahasaan yang ada dalam teks biografi. Kaidah kebahasaan yang pertama dalam teks biografi adalah pronomina atau kata ganti orang. Kata ganti orang yang digunakan dalam teks biografi adalah kata ganti orang ketiga tunggal. Contohnya adalah ia, dia, atau beliau. Kata ganti ini digunakan secara bervariasi sesuai dengan penyebutan nama tokoh atau panggilan sang tokoh. Kaidah kebahasaan yang kedua adalah kata kerja tindakan. Kata kerja tindakan menjelaskan peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh sang tokoh. Contohnya, belajar, membaca, mendebat, berjalan, melempar, dan lain sebagainya. Kaidah kebahasaan yang selanjutnya adalah kata sifat. Kata sifat menjelaskan secara rinci sifat dan keteladanan yang dimiliki oleh tokoh. Contohnya, sang tokoh itu jenius, atau dia seorang yang rajin, atau beliau seorang yang ulet. Kaidah kebahasaan yang terakhir adalah kata kerja mental. Kata kerja ini menjelaskan proses berpikir dan perasaan dari tokoh yang dapat mempengaruhi orang banyak. Contohnya adalah memahami, menyetujui, menginspirasi, mencintai, memikirkan, dan lain sebagainya. Oke, sekian video tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks biografi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!